البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang tidak dipersyaratkan haul padanya. Apa saja itu dari harta yang dizakati yang tidak dipersyaratkan haul. Indaka Imam. Yang pertama, hasil pertanian. Baik. Dan ini dinukilkan kesepakatan atau ijma' oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala bahwasanya zakat untuk hal-hal tersebut itu ketika apa? Indah ya Hanif. Untuk hasil pertanian zakatnya kapan? Di saat panen. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Cuma terjadi khilaf tentang hasil pertanian apa saja yang terkena zakat. Baik. Kemudian yang kedua, yang tidak terkena zakat apa? Hamzah atau apa? Yang tidak dipersyaratkan haul. Harta yang mengikuti pokoknya, harta pokoknya. Maksudnya apa? Harta yang sudah mencapai nisab, kemudian setelah itu ada tambahan, maka tambahan ini tidak dipersyaratkan haul. Baik. Demikian pula hasil untung dari perdagangan. Baik, maka hitungan haulnya berdasarkan haul harta pokoknya, modal awalnya. Baik. Baik. Dan terkait poin yang kedua, kawan, sebagian memisahkan menjadi dua hal, yaitu nitajus sa'imah. Nitajus sa'imah yaitu apa? Anak-anak keturunan dari hewan yang terkena zakat. Ini jelas tidak dipersyaratkan haul padanya. Kemudian yang kedua, ribhut tijarah. Ini perincian untuk poin 2, wa maka tabi'an lil asal.
Yang pertama nitajus saimah, yaitu keturunan atau anak-anak dari hewan yang wajib terkena zakat. Kemudian yang kedua ribhut tijarah, hasil keuntungan jual beli. Adapun harta lain akhwat, yaitu harta tambahan yang ada di pertengahan haul. Itu hukumnya bagaimana? Terbagi menjadi 3 jenis. Atau dengan kata lain, hukmul malil mustafadi fi athna'il haul. Hukum harta yang diambil faedah di pertengahan haul. Ada 3 jenis ikhwan. Yang pertama, idza kana al-malul mustafadu min ribhil mal alladhi 'indahu min jinsih. Ini sedikit penggambarannya, antum harus punya tasawur bagus ya kawan. Saya penggambarannya. Jenis yang pertama, apabila harta yang diambil faedah tadi dari keuntungan harta yang dia miliki dan sejenis. Tarib himalit tijarah wa nitajil masyiyah. Ini jelas apa? Diikutkan dengan pokoknya, paham? Keuntungan harta jual beli, keuntungan harta perdagangan, dan apa? Nitajul masyiyah, anak-anak hasil kembang biak dari hewan ternak. Maka wajib ini digabungkan dengan pokoknya dan tidak dihitung punya haul sendiri, tapi diikutkan haulnya dengan haul harta pokok. Untuk hal ini kata Imam Ibnu Qudamah, la na'lamu fihi khilafan. Kami tidak mengetahui padanya khilaf. Walaupun hakikatnya ada khilaf tapi kecil, sedikit. Jadi untuk jenis yang pertama ini, jika harta tambahan tadi yang ada di pertengahan haul itu berupa keuntungan harta yang dia miliki dan sejenis. Misalnya keuntungan dari beternak apa? Anak-anaknya, ya kan? Beranak pinak. Keuntungan dari perdagangan apa Ali? Ya, dapat untung, ya kan, laba. Nah, laba tersebut sejenis dengan harta pokok, maka digabungkan langsung. Baik, nanti sehingga ketika telah mencapai haul dari harta pokoknya, maka harta hasil penambahan itu, keuntungan-keuntungan itu ikut dijumlah. Baik, karena haulnya tidak berdiri sendiri tapi ngikut harta pokok. Walaupun dia baru mendapat keuntungan sebulan sebelum haul, tetap nanti apa? Sebulan setelahnya karena harta pokok telah mencapai haul, maka tambahan tadi ikut dihitung. Yang kedua, ikhwan, idza kana al-malul mustafadu min ghairi jinsil malil ladzi 'indah. Nah, apabila harta yang dihasilkan tadi itu tidak sejenis dengan harta pokok yang dimiliki, ya, dia dapat tambahan harta tapi tidak sejenis dengan harta pokok. Fahadha lahu hukmun, fahadha lahu hukmu nafsi. Maka ini memiliki hukum sendiri, tidak digabungkan dengan harta pokok. Tidak digabungkan dalam nisab, tidak digabungkan pada haulnya. Baik. Bahkan jika dia mempunyai nisab sendiri, ya kawan, maka
dihitung. Kalau memang sudah mencapai nisab, maka dia hitungan haulnya juga haul sendiri. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak apa? Tidak ada hitungan zakat. Seperti misalnya, kawan, dia punya unta, baik, punya unta 10. Kemudian di pertengahan tahun, setengah bulan setelah itu, dia mendapatkan warisan emas 50 gram. Apakah 50 gram emas digabung dengan apa 10 unta? Tentunya tidak. Taib, unta sendiri hitungannya, sedangkan 50 gram ini dizakati tidak? Indah Ibron. Kenapa? Nah, tidak dizakati karena belum mencapai nisab. Taib. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Demikian pula kalau punya apa? Punya kambing. Punya kambing 50. Nah, kemudian setelah itu, nah, 2 bulan berikutnya membeli sapi 2. Digabungkan tidak kambing dengan sapi dalam hartanya? Indah ya Abdullah? Tidak, karena berbeda jenis. Nah, kambing punya nisab sendiri, nah, dan apa tadi? Sapi punya nisab sendiri. As-salis, yang ketiga, idza kana al-malul mustafadu min jinsil mali alladhi 'indah alladhi balagha nisab, lakin laisa hadzal malul mustafadu min nama'il malil awal. Baik. Apabila harta tambahan tersebut, ikhwan, sejenis dengan harta pokok yang dimiliki yang sudah mencapai nisab, tapi harta tambahan ini bukan dari hasil pengembangan harta pokok. Paham tasawurnya? Nah, bedanya dengan yang pertama tadi apa? Kalau yang pertama, taib, harta tambahan dari hasil pengembangan harta pokok, ya kan? Dan sejenis, anak keturunan, hewan ternak, atau laba perdagangan. Kalau yang ketiga ini, hartanya memang sejenis dengan harta pokok yang telah dimiliki. Cuman, nah, harta tambahan tersebut bukan dari hasil pengembangan harta awal, harta pokok. Baik. Seperti contohnya, kawan, seorang punya 40 ekor kambing. Baik, kemudian berlalu waktu 8 bulan misalnya. Kemudian dia membeli lagi. Nah, membeli lagi kambing. Saya membeli lagi kambing. Setelah itu membeli 20 lagi misalnya. Baik, maka apakah digabungkan penghitungannya, kemudian haulnya juga diikutkan dengan harta pokok, atau dihitung sendiri-sendiri? Nah, terjadi khilaf di kalangan para fuqaha rahimahumullahu ta'ala. Nah, dan yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa nisabnya digabungkan. Nah, nisabnya digabungkan dengan harta pokok, tapi haulnya sendiri-sendiri. Nah, nisabnya digabungkan dengan harta pokok, tapi haulnya sendiri-sendiri. Sehingga masing-masing dizakat, ya ikhwan, berdasarkan haul khusus, haul masing-masing. Dan ini mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala. Dan tentunya orang punya harta berarti, nah,
harus apa? Harus memperhatikan keluar masuknya harta yang dimiliki, akhwan. Apalagi yang sudah mencapai nisab seperti ini. Masuk berapa, beli lagi berapa, dicatat. Nah, ada pencatatan. Untuk apa? Untuk nanti menentukan dalam penunaian zakatnya. Tapi sekarang kalau itu merupakan hasil, dalam artian dia jual yang tua-tua kemudian diganti yang masih produktif, ya masih yang muda misalnya, maka ini diikutkan dengan kondisi yang pertama, karena itu hasil dari apa? Hasil dari pengembangan. Dan untuk poin yang ketiga ini, jenis yang ketiga, ada sedikit tentunya kerepotan, tapi seorang dalam menunaikan ibadah, memang ada sedikit kulfah, seorang harus perhatian jeli. Waktu sebagaimana sholat juga ada waktu tertentu, ada penetapan waktu awal dan akhirnya, dan zakat ada penetapan haulnya. Baik. Nah, ini tentang haul. Kemudian sekarang kita lanjutkan pada perkataan Imam Sa'di rahimahullah. Qala wa la tajibu zakatu illa fi arba'ati anwa'. Dan tidak wajib untuk dikeluarkan zakat kecuali pada 4 jenis. Al-awwal as-sa'imatu min bahimatil an'am. Athani wal khariju minal ardi. Yang ketiga atsalits wal athman. Yang keempat wa urudut tijarah. As-sa'imah min bahimatil an'am. Ini jenis yang pertama dari harta yang wajib dizakati. Perhatikan dalam catatan kaki ada penjelasan ringkas. Kita baca dulu apa yang ada pada kita. Fal amwal allati tajibu fiha zakatu arba'atu anwa' wa hiya ma yali. Jadi harta-harta yang wajib padanya zakat ada 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama as-sa'imatu min bahimatil an'am. Apa makna as-sa'imah? Ay ar-ra'iyah. Nafas-saum huwa ar-ra'i. Wa yakhruju bidzalika al-ma'lufah fala tajibu zakatu illa fis sa'imah allati tur'a al-haula au aktsara. Jadi yang dimaksud dengan as-sa'imah apa ar-ra'iyah, yaitu hewan yang digembalakan. Nama hewan yang digembalakan dari jenis bahimatul an'am. Yaitu apa? Bahimatul an'am apa saja? Kambing, sapi dan unta. Taib, kambing, sapi dan unta. Kambing dengan berbagai macam jenisnya, sapi juga berbagai macam jenisnya. Seperti pada pembahasan udhiyah, diikutkan dengan sapi berarti apa? Kerbau. Karena kerbau ikut dalam jenis sapi. Sehingga keluar dari jenis sa'imah al-ma'lufah, yaitu hewan yang dikombor. Dikombor atau dikombor, dia tetap berada di kandangnya, kemudian si pemiliknya apa? Bikin makanan untuk hewan itu, kemudian dikasihkan. Atau dia ngarit apa? Mencari rumput dan bayar orang atau dia sendiri kerja cari, kemudian dibawa ke kandangnya, diberikan makan kepada hewannya.
Ini ma'lufah namanya. Taib diberi makan di kandangnya. Sedangkan as-sa'imah yang dimaksud dia dikembalakan. Fala tajibu zakatu illa fi sa'imah allati tur'a ala haula au aktsara. Sehingga tidak wajib untuk dikeluarkan zakat kecuali hewan yang apa? Yang dikembalakan. Yaitu yang dikembalakan ala haula sejangka 1 tahun penuh atau mayoritasnya. Mayoritas dari 1 tahun itu dikembalakan. Karena tentunya kalau terus-menerus kembalakan ada kondisi-kondisi tidak memungkinkan karena musim. Baik. Sehingga seandainya 1 tahun, kemudian 8 bulan ini dikembalakan, 2 bulan dikandangkan, ini tetap dihukumi dengan sa'imah. Baik, dihukumi dengan sa'imah. Dan perhatikan tentang as-sa'imah. Qala fa amma as-sa'imatu, di kalimat Imam As-Sa'di rahimahullah. Fa amma as-sa'imatu fal aslu fiha hadithu Anas radhiyallahu anhu anna Abu Bakr radhiyallahu anha kataba lahu hadhihi faridatus shadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Nah, maka untuk bahimatul an'am yang menjadi patokan di sini adalah hadis Anas bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis surat akhwan, dan surat dari Abu Bakar ini merupakan pokok dalam pembahasan zakat. Ini adalah kewajiban zakat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibkan atas kaum muslimin dan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Kemudian disebutkan masing-masingnya pada setiap 24 minal ibil famadunaha minal ghanam, dan seterusnya. Insyaallah kita bahas ketika membahas tentang nisab masing-masing. Sekarang yang perlu kita ketahui, apa dalil penetapan sa'imah. Dipersyaratkan as-saum pada hewan ternak akhwan yaitu hadis Anas radhiyallahu anhu pada kitab yang ditulis oleh Abu Bakar yang panjang itu, dan padanya wa fi shadaqatil ghanam fi sa'imatiha. Pada zakat kambing, yaitu pada kambing yang sa'imahnya. Baik. Fi sa'imatiha khan, ini atfu bayan untuk menjelaskan apa? Pembatasan kambing yang bagaimana itu kambing yang memenuhi kriteria sa'imah. Baik. Pada setiap 40 kambing 1 ekor kambing. Itu nanti pada pembagian zakatnya. Adapun saum pada unta, yaitu hadis Bahz bin Hakim an abihi an jaddi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli ibilin sa'imatin fi kulli arba'ina ibnatu labun. Pada setiap unta sa'imah, pada setiap unta sa'imah, maka setiap 40 unta itu zakatnya ibnatu labun. Nanti untuk unta ikhwan ada namanya masing-masing sesuai dengan umur dan kondisi. Sehingga tentang zakat unta itu lebih pelik sebenarnya. Lebih pelik, dan seorang harus tahu umur unta, kondisi unta. Ya rahmatullah. Syahid dari hadis Bahz bin Hakim an abihi an jaddi ini, fi kulli ibilin sa'imah. Hadis hasan
dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ini tentang apa? Kambing dan unta. Adapun tentang sapi, akhwan, kita tidak mendapati dalil yang tegas menunjukkan di sana pembatasan saimah. Lalu apa yang menjadi landasan untuk unta juga diberi persyaratan saimah, yaitu qiyas. Nah, untuk sapi diberi pembatasan atau persyaratan saimah, dalilnya adalah qiyas. Dikiaskan dengan unta dan kambing. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama dari kalangan Syafi'iyah, Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan dirajihkan oleh Syekhul Islam serta Ibnul Qayyim, dan dari kalangan mu'asirin Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan yang lainnya. Berarti nas penetapan saimah untuk kambing dan unta. Sedangkan untuk sapi dasarnya apa tadi? Dasarnya apa? Talhah? Qiyas, dikiaskan dengan kambing dan unta. Kemudian kadar yang suatu hewan ternak dimasukkan dalam kategori saimah, akhwan, yaitu berdasarkan aghlab, berdasarkan mana yang mendominasi. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Kalau mayoritas dalam setahun tersebut itu lebih mendominasi digembalakan, maka itu masuk kategori saimah. Sebab kalau dipersyaratkan setahun penuh digembalakan, itu sesuatu yang apa? Yang biasa para peternak tidak akan mungkin murni penggembalaan terus. Biasanya ada kondisi di mana diberi apa? Diberi makanan di kandangnya. Baik. Apalagi orang-orang yang memang bakhil, ya kan? Sudah 11 bulan digembalakan. Kemudian kurang berapa hari dari setahun belikan makanan. Nah, belikan komboran untuk hewan ini. Berarti ini enggak saimah. Nah, berarti tidak terkena zakat. Nah, yang seperti ini akal-akalan untuk menghindar dari zakat. Oleh karena itulah yang menjadi patokan dalam penetapan saum sehingga hewan itu dikatakan saimah, yaitu mana yang mendominasi pada jangka waktu setahun tersebut. Apakah diberi makan di kandangnya ataukah digembalakan? Kalau digembalakan, yang mendominasi berarti dia masuk kategori apa namanya? Apa namanya tadi, Ali? Apa namanya, Adnan? Nah, namanya saimah. Baik. Nanti kalau punya anak perempuan jangan namakan saimah, ya. Baik. Nanti digembalakan di luar terus, tidak pernah di rumah. Baik. Ini persyaratan khusus untuk zakat bahimatul an'am. Kemudian persyaratan khusus yang lain, akhwan, yang kedua, untuk bahimatul an'am dipersyaratkan alla takuna amilah. Hewan itu bukan hewan untuk dipekerjakan, seperti ditunggangi atau untuk meluku, untuk membajak sawah, atau untuk mengangkut barang, atau untuk memutar
penggilingan atau untuk pengairan. Tapi hewan ini memang hewan ternak untuk berkembang biak atau untuk digemukkan. Baik. Yang menjadi dalil dipersyaratkan alla takuna amilah, yang pertama athar Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan laisa fil baqari al-awamili sadaqah. Laisa fil baqari al-awamili sadaqah. Tidak ada pada sapi yang dipekerjakan itu zakatnya. Athar ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Kemudian dalil yang kedua yang diriwayatkan dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qal laisa fi mathiril ardi zakah, atau laisa fi muthiril ardi zakatun. Nah, tidak ada pada thaur, yaitu apa? Sapi yang digunakan untuk membajak itu zakat. Dikatakan oleh Imam Albani mauquf sahih, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Jadi itu fatwa sahabat bahwasanya hewan-hewan yang digunakan untuk bekerja itu tidak dihitung dan tidak terkena zakat. Dan jelas alasan yang ketiga, ikhwan, dalil atau landasan ini tidak terkena zakat. Kenapa? Karena li'annal awamil takunu ma'lufah wa la takunu sa'imah. Ini jelas. Karena hewan yang dipekerjakan biasanya tentunya apa? Ma'lufah. Dia akan diberi makan di kandangnya, ya tidak? Nah, kalau untuk bekerja dia digembalakan, habis waktunya, enggak jadi digunakan untuk kerja. Nah, sehingga tidak terpenuhi kriteria sa'imah. Tentang dipersyaratkannya alla takuna amilah, tidak digunakan untuk membantu pekerjaan. Ini pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, atau dengan kata lain jumhurul ulama, dan dirasikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Berarti ini dua syarat tambahan dari syarat harta yang dizakati. Syarat umumnya apa? Jelas. Yang pertama apa? Mencapai nisab. Yang kedua mencapai haul. Baik. Yang kedua mencapai haul. Kemudian syarat tambahan sa'imah dan ghairu amilah. Baik, kita ambil ini dulu tentang persyaratan hewan ternak dikenai zakat. Adapun nisab dan penghitungannya nanti pada tempatnya insyaallah. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta